Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengistirahatkan sejenak diri dari aktivitas kita, menyadari keberadaan diri dimanapun kita berada, dan memberikan waktu sejenak untuk berjumpa dengan Tuhan. Secara khusus, kita ingin memohon rahmat semoga kisah Santo Ignatius Loyola dapat menyalakan harapan kita dan menjadi jalan bagi kita untuk memiliki kedekatan personal dengan Tuhan. Setelah memulihkan luka-lukanya dan terbaring cukup lama, Ignatius mulai dapat beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan-jalan di sekitar kastil keluarga Loyola. Ignatius beranjak dari tempat tidurnya bukan sebagai Ignatius yang berambisi atas karir dalam dunia militer. Ignatius bangun sebagai manusia baru. Ia memiliki visi baru dan cita-cita baru. Ia ingin memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan berjalan kaki sejauh 5.000 km menuju Yerusalem. Dari sinilah tampaklah peran Tuhan dalam hidup Ignatius. Pengalaman luka dan kegagalan yang dialami Ignatius menjadi cara bagi Tuhan mendewasakannya. Dari kegagalan, Tuhan menuntun kepada kedewasaan. Seperti dialami Ignatius, apakah aku pernah memiliki pengalaman ketika suatu impian gagal kuperjuangkan? Ketika suatu impian, cita-cita, rencana tidak dapat diwujudkan, apakah aku terbuka pada suatu rencana, harapan, impian yang sama sekali baru? Selama di kampus, saya cukup berprestasi. Namun di tengah perjalanan, pendidikan saya tidak bisa dilanjutkan lagi karena faktor ekonomi dan hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga. Karena kesalahan dan keegoisan saya. Saya gagal memperjuangkan impian menjadi diplomat dan penerjemah. Pengalaman gagal ini sempat membuat saya tidak percaya diri, marah kepada Tuhan. Yang jelas, diri saya baik secara fisik maupun psikis tidak stabil. Sakit rasanya, sudah gagal namun harus menerima cibiran orang-orang juga. Mereka tidak salah karena tidak paham apa yang sedang saya hadapi. Waktu terus berjalan. Saya mencoba bangkit lagi dengan cara mencari pekerjaan. Saya memanfaatkan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan. Walaupun saya tidak memiliki pengalaman mengajar, saya membangun rasa percaya diri untuk memberikan les privat. Saya mendatangi mereka yang mau les, ke rumah-rumah, ke mall, kemanapun tempatnya selama masih di sekitar Jakarta dan Depok, saya bersedia datang. Saya membangun kembali impian yang lain, yang sama sekali hal yang baru bagi saya. Semenjak itu saya berani untuk memiliki impian-impian yang lain. Tidak berhenti. Yang penting saya mau berusaha. Saya mau lelah dan saya mau merendahkan hati untuk menerima diri saya apa adanya. Terkadang terlintas di hati, saya harus bersyukur dengan gagalnya impian saya itu. Karena kegagalan itulah saya dapat memahami apa rencana Tuhan terhadap diri saya. Sebagai manusia, saya hanya boleh memiliki impian, namun Tuhan yang memiliki cara untuk mengantarkan saya ke impian saya yang sebenarnya. Seperti hidup Inigo yang mulai meninggalkan cita-citanya menjadi tentara dan memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya juga hanya perlu melupakan impian saya yang gagal, memulai dan memilih impian yang baru. Salah satu contoh yang saya syukuri dari kegagalan adalah kegagalan itulah yang secara tidak langsung mengirimkan saya ke Gonzaga. Perjumpaan dengan pater-pater, frater, dan bapak ibu guru karyawan
memberi peluang bagi saya belajar tentang relasi dalam bekerja dan arti hubungan kekeluargaan. Bertemu dengan anak-anak muda menjadi kesempatan bagi saya belajar tentang menjadi muda dalam hidup. Di Gonzaga pula saya lebih memahami apa tujuan hidup saya. Ad Maiorem Dei Gloria. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kemerdekaanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku, segala kepunyaan dan milikku. Engkaulah yang memberikan, padamu Tuhan ku kembalikan. Semuanya milikmu, pergunakanlah sekehendakmu. Berilah aku cinta dan rahmatmu, cukup itu bagiku. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.